Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu dalam pandangan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa bihaqqi salati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa pula kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ayolah ikhwan, sebagaimana biasanya, insyaallah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan coba melanjutkan bahasan kita, yaitu membahas kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah li Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahmatullah alaih, yang mana pada kali ini Al-Fakir akan coba melanjutkan bahasan yang lalu, maksudnya masih di bab yang sama, yaitu bab ke-11 dari hadis yang termaktub dalam kitab ini, ya. Di sini diriwayatkan, bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimallahu taala wa arda wa ruwiya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma lamma nazalat hadhil ayah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah qultu ya rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati qala Allah azza wa jalla in qallalta hadza faltakunil hasanatul wahidah bihasanatain. Ayolah ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, atau yang dikenal juga dengan Ibnu Umar, ya. Beliau adalah putra dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, lamma nazarat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, ya, seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini ada termaktub di dalam surah Al-Zalzalah, ya. Lalu bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu ya rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Lalu berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bersabda, ya Rabbi, wahai Tuhanku, hadza qalilun, ini balasan ini sangat sedikit, fi haqqi ummati, bagi hak umat saya. Lalu qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, in qallalta hadza faltakunil hasanatul wahidah bihasanatain. Jika kamu menganggap balasan ini sedikit, maka akan dijadikan setiap satu kebaikan itu dengan dua kebaikan. Maksudnya dibalas dengan dua kebaikan. Qauluhu ta'ala, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Ada di dalam surah Al-Qasas ayat 54, ya. Lalu qultu ya rabbi hadza qalilun fi haqqi ummati. Nah, lalu Rasulullah SAW pun bersabda lagi, ya, saya bersabda, wahai Tuhanku, balasan ini sangat sedikit bagi hak umat saya. Qala falyakun bihasanatin wahidatin asyru amthaliha. Lalu Allah berfirman, ya, maka akan dijadikan balasan untuk satu kebaikan berupa 10, ya, kali 10 kali kebaikan yang serupa. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Al-An'am ayat 160, ya. Nah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membawa,
ya amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Masya Allah. Qultu ya Rabbi, hadza aidan qalilun fi haqqi ummati. Nabi bersabda, saya bersabda, wahai Tuhanku, balasan ini juga sangat sedikit bagi hak umat saya. Qala Allah, falyakun bihasanatin wahidatin sab'u mi'ah. Lalu Allah berfirman, maka akan dijadikan ya balasan untuk satu kebaikan berupa 700 kali lipat. Subhanallah. Qauluhu ta'ala, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Insyaallah ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 251. Ya, Allah berfirman, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan ya bagi orang yang menafkahkan hartanya, ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbah anbatat sab'a sanabilah. Itu serupa dengan benih yang tumbuh atau yang menumbuhkan 7 bulir. Seperti benih yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sunbulatin mi'ah habbah, ya. Pada setiap satu bulir itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ya melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Alim, maha mengetahui. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi zid li ummati. Wahai Tuhanku, berilah tambahan untuk umat saya. Fanazalat hadhil ayah. Lalu turun ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ad'afan katsirah, lipat ganda yang banyak, ya. Nggak ada yang tahu sebagaimana seperti apa banyaknya, hanya Allah yang maha mengetahui. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi zid li ummati. Ya Allah, berilah tambahan terhadap umat saya. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka dengan tanpa batas. Masya Allah, dengan tanpa batas. Ayolah ikhwan, ya. Kalau kita lihat nih hadis yang barusan Al-Fakir bacakan ini, ya, luar biasa. Bagaimana pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Permohonan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, demi umat. Kenapa? Karena begitu besarnya cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kita ya ikhwan. Antum bayangkan, Allah memberi satu kebaikan akan dibalas dengan satu kebaikan. Lalu Rasulullah minta ditambah.
ini sangat sedikit untuk umat saya ya Allah. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan menjadi dibalas dengan dua kebaikan. Masih Rasulullah minta, ini sangat sedikit untuk umat saya ya Allah. Dimintakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Masya Allah. Masih Rasulullah minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah bersabda munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini juga sangat sedikit bagi umat saya, bagi hak umat saya. Lalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dibalas 700 kali lipat. Satu kebaikan dibalas dengan 700 kali lipat. Subhanallah. Ya. Setelah itu apa? Rasulullah pun minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi zid li ummati, ya Allah, tambahkan terhadap umat saya ya Allah. Masya Allah. Antum bayangkan bagaimana tuh? Begitu besarnya cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta kepada Allah, minta tambah, minta tambah, minta tambah balasan kebaikan dari amal kebaikan. Ya, balasan kebaikan ini buat siapa? Buat dirinya? Enggak. Bukan buat dirinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi buat kita ayolah ikhwan, buat umat. Tuh begitu besar cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kan ditambah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu kebaikan ya, bagi orang yang sabar maka diberikan balasan ya lipat ganda dengan tanpa batas. Subhanallah. Ayo ikhwan, ya. Cinta Rasulullah SAW terhadap umat bukan hanya sebatas di dunia. Ya. Semasa hidupnya Rasulullah di dunia, dari semasa hidup beliau itu habis ya dengan perjuangan demi umat karena cinta kepada umat, yaitu kita ini ayuhal ikhwan, termasuk dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sampai menjelang wafatnya Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Apakah cuma sampai selesai, sampai di ujung akhir hayat dari Rasulullah, di dunia saja cinta Rasulullah kepada umat? Enggak, ayuhal ikhwan. Sampai ke alam barzahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amala ummati tur'adu alayya bi kulli itsnaini wa khamis, idza ra'aitu amala shalih hamidullah wa idza ra'aitu amala talih bakaitu bil ghabri. Sabda Rasul, sesungguhnya amal-amal umatku ini diajukan kepadaku setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya ada puasa sunnah hari Senin, hari Kamis, ya. Jika aku melihat amal soleh, jika aku melihat amal soleh umatku, maka aku bersyukur kepada Allah. Tapi jika aku melihat amal toleh, amal durhaka dari umatku, maka aku akan menangis di dalam kuburku dan aku memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang dari umatku yang melakukan amal toleh tersebut. Begitu cintanya Rasulullah sampai ke alam barzah ya ikhwan. Apakah cuma sampai di alam barzah? Tidak. Sampai ke alam mahsyar. Ya, sampai ke alam mahsyar, sampai ke alam akhirah. Nanti yang manusia yang paling sibuk di yaumil mahsyar itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari umatnya. Rasulullah tidak redo, tidak rela, tidak ridho baginda Nabi besar Muhammad SAW bila satu orang saja dari umatnya tertinggal di dalam neraka jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya ikhwan, seperti itu cinta Rasulullah kepada umat, kepada diri kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hati kita? Sudahkah kita berusaha, berupaya untuk bisa mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW?
Makanya Al-Fakir selalu bilang kita harus selalu senantiasa menyambungkan hati kita kepada Rasulullah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kekuatan dan dibimbing untuk bisa hati kita ini mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayolah ikhwan, ya. Disebutkan di sini faqad jaa fil akhbar man tasaddaqa bi tamratin yajidu thawabaha yaumal qiyamati misla jabalin fi mizanih. Barang siapa maka sungguh telah datang dari beberapa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersedekah, ya siapa saja yang bersedekah dengan satu biji kurma, maka ia akan mendapatkan pahala nanti di hari kiamat itu seperti gunung yang akan ada di timbangan amalnya dia. Luar biasa, subhanallah. Satu biji kurma, sedekah dengan satu biji kurma di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan pahala seperti gunung yang ada di timbangan amalnya. Allah. I'lam anna fis sadaqati sab'a husalin awwaluha anna sadaqa tafukku raqabataka. Qala Nabi alaihi salatu wassalam inna sadaqata la tadfa'u sab'ina baban minal bala. Nah, ketahuilah ya bahwa di dalam bersedekah, ya di dalam sedekah itu terdapat 7 perihal. Ya. Yang pertama itu in anna sadaqa tafukku raqabataka, bahwa sedekah itu dapat membebaskan lehermu, maksudnya bisa menyelamatkan jiwa kita, ya sebagaimana sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqa latadfa'u sab'ina baban minal bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa sedekah itu pastilah dapat menolak 70 pintu bala atau musibah. Sedekah loh, itu dapat menolak 70 pintu musibah atau bala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, ayyuhal ikhwan. Ya. Wa tsani, dan yang kedua. Lalu yang keduanya, annaha tabibuka. Sesungguhnya sedekah itu adalah doktermu. Sedekah itu adalah doktermu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, dawau maradakum bis sadaqah. Kalian obatilah orang sakit di antara kalian itu dengan bersedekah. Apalagi zaman sekarang nih ya, enggak lagi musim pandemik ya, corona, COVID-19. Bukan hanya COVID aja, segala macam penyakit ya. Banyak nih. Resep dari Rasulullah, dokternya adalah sedekah. Ayo ikhwan. Jadi kalau misalnya ada dari keluarga kita, kerabat, sahabat yang sedang sakit keras ya, kita berdoa minta pada Allah SWT diangkat penyakitnya, diberi kesehatan dan kekuatan zahiran wa batinan, dan bila ada kelapangan rezeki kita sedekah atas namanya semampu kita. Luar biasa itu ya ikhwan ya. Nah, orang nih ya banyak kan lebih percaya kepada dokter daripada percaya kepada dokternya. Seluruh dokter dari awal zaman sampai akhir zaman itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan kita tidak boleh percaya dengan dokter, kita percaya dengan dokter, tapi yakin kita ini ya kepada Rasulullah itu harus lebih kuat ketimbang yakin kita sama dokter. Begitu ya, yakin dengan ucapannya Rasulullah, dengan sabdanya Rasulullah ya. Yang paling benar ucapan manusia, yang paling benar ucapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sedekah itu adalah doktermu. Itu resep dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsalits, dan yang ketiga, annaha sarat harisaka. Sesungguhnya sedekah itu bisa menjadi penjagamu, bodyguard, pengawal. Ya, qala Nabi alaihi salatu wassalam,
Hassinu amwalakum bis sadaqah. Telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentengilah harta kalian dengan bersedekah. Punya harta banyak, ya. Orang tuh kalau kita lihat ada orang punya rumahnya besar, mobilnya banyak, hartanya banyak, dijaga bukan main, ketat, security ada 7 orang, ada yang sampai 8 orang, 10 orang. CCTV, banyak CCTV-nya. Di pagar depan aja ada 5, pagar belakang ada 5, pagar kanan kiri lain. Enggak sampai ke setiap lobang-lobang angin di rumahnya dipasangin CCTV. Itu namanya paranoid. Biasanya itu berarti pelit nih orang nih, nggak mau sedekah lagi. Nah, udah deh. Ya enggak. Kalau mau aman, kita punya harta, kita punya diri, kita punya harta, ya, keluarga, mau aman dalam lindungan Allah, dalam naungan Allah, sedekah. Tuh diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warabi, dan yang keempat, ya, di antara keutamaan sedekah itu annaha tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan. Itu yang keempat, ya ikhwan. Ya, kalau misalnya ya kita ini lagi khilaf, umpamanya ada satu kesalahan, nah ini kita takut mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bersedekah. Bila ada kelapangan rezeki, sedekah. Begitu. Ya, subhanallah. Wal khamis, lalu yang kelima, annaha ulfatun lil ikhwan. Yang kelimanya, sedekah ini ya dapat mempererat keakraban persaudaraan atau ukhuwah, mempererat ukhuwah ayolah ikhwan. Sedekah. Galan Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu hadiyah, tahadu tahabu. Sedekah itu merupakan hadiah, kata Rasulullah. Maka saling memberi hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Allah. Ya, sedekah tuh ya untuk mempererat ukhuwah, ya, antara orang yang susah, yang perekonomiannya kan mungkin di dalam gorobah, ya, dalam gorobah, ya, keluarga masih ada hubungan keluarga kan, ada yang susah, ada yang lagi dapat kelapangan rezekinya. Yang dapat kelapangan rezekinya ini ya bagi-bagilah, sedekahin, kasih ya kepada saudara-saudaranya yang pada saat ini dalam kondisi kesusahan di urusan ekonominya, begitu, untuk mempererat ukhuwah, ya. Lalu yang keenam wasadis annaha riqqatun fil gulub. Sesungguhnya sedekah itu dapat sebagai pelunak hati, ya, sebagai pelunak hati. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada fi qalbihi qasawatan falyunshiris sadaqah. Sabda Rasul, barang siapa yang mendapati, ya, barang siapa yang mendapati atau menemukan di dalam hatinya itu sifat keras, ya, maka hendaklah ia menebarkan sedekah. Ini bahasanya Rasulullah ya menggunakan menebarkan. Menebarkan itu artinya ya banyak, ya, bukan cuma satu. Ini enggak sedekah seminggu satu pekan sekali, habis sholat Jumat doang. Ada lagi lebih gila lagi sebulan sekali. Yang lebih gila lagi setahun sekali. Wah, udah nih. Ya, ini orang kayak gini nih, matinya ini hidupnya pelit, matinya di dalam kubur dijepit sama bumi. Na'udzubillah min dzalik. Bakhil, pelit, medit, kikir. Insyaallah. Kalau orang Sumatera bilang labu pahit. Orang ada lagi orang Melayu itu bilang kedekut.
macam-macam, ya. Jadi ini ya, sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri hambanya, bakhil. Ya nggak boleh. Jadi, nah, ayo ikhwan, kalau kita ada rasa keras hati kita ini, contohnya kita berzikir di malam hari, ya, susah untuk nangis hati kita. Ingat dosa, susah nangis. Ingat kepada Allah, susah nangis. Ingat dosa, susah nangis. Oh, berarti hati kita ini lagi keras nih. Ya. Sebar sedekah, ya. Tebar itu sedekah. Jadi malam-malam minta ampun, mendekatkan diri pada Allah, enak, lembut hati. Ya, bisa nangis gitu, ingat dosa-dosa bisa nangis, dalam sujud bisa nangis, lembut hati. Tebar sedekah. Berarti banyakin sedekahnya. Maksud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabi', dan yang ketujuhnya, annaha tazidu fil umur. Sesungguhnya sedekah itu dapat menambah umur, ya, nambah usia, memperpanjang umur, yakni qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umur. Nah, sedekah itu dapat menolak musibah, dapat menolak bala, dan dapat menambahkan umur atau memperpanjang umur. Jadi kalau kita ya ingin hidup diberikan oleh Allah umur yang panjang, penuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan penuh dengan keberkahan, sedekah. Banyakin sedekah, insya Allah diberikan oleh Allah umur yang panjang, penuh dengan ketaatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan, luar biasa ya. 7 keutamaan sedekah berdasarkan dari hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak lagi keutamaan, kemuliaan, fadilah daripada bersedekah. Cuma yang dimaktubkan dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Asfuri itu ada 7, ya. Hukiya an Aisyah radhiyallahu taala anha annamra'ata atat ila Nabi alaihi salatu wassalam qad yabisat yaduhal yumna faqalat ya Rasulullah ud'ullaha hatta yusliha yadi wa yu'idaha ila al-halatil ula faqala laha Nabi alaihi salatu wassalam malladhi aybasa yadaki. Jadi ya ikhwan, ya, ini ada satu kisah, ya, ada riwayat hadisnya Rasulullah juga. Ini dikisahkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, pada satu hari itu ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini datang ke menemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perempuan ini tangan kanannya itu kering, tangan kanannya itu, atau kering itu kering sampai kayak nggak ada darahnya gitu, mungkin kan kering itu kan, kering banget tangan sebelah kanannya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia meminta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga mudah-mudahan saja Allah berkenan untuk menyembuhkan tangan saya ini kembali seperti semula. Lalu bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan itu, Rasulullah bertanya, "Malladzi aibasa yadaki?" Apa yang membuat tanganmu ini menjadi kering, kata Rasulullah. Yang membuat kering tanganmu ini apa sampai bisa menjadi kering begini? Ya. Qalat ra'aitu fi banami ka'annal qiyamata qad qamat wal jahim qad su'irat wal jannatu uzlifat wa saratin naru audiyatan fara'aitu fi wadin min audiyati jahannam walidati wa fi yadiha qit'atun min syahmin wa fi yadihal ukhra khirqatun saghirah tattaqi biha minan nar. Qultu mali araka ya umma fi hadzal wadi wa kunti muti'atan li rabbiki wa radin anki zawjuki. Faqalat li ya ibnati inni kuntu bakhilatan fil dunya fa hadza mawdi'ul bukhala. Masya Allah, ya.
Ya, ya ikhwan, akhirnya perempuan itu bercerita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya saya melihat di dalam mimpi." Jadi dia mimpi, dia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. "Saya melihat di dalam mimpi saya itu sungguh kiamat itu seperti benar-benar sudah terjadi. Neraka sudah dinyalakan. Surga udah didekatkan atau disiapkan. Lalu menjadilah neraka itu ada jurang-jurangnya. Lalu kemudian saya melihat ibu saya ada di dalam salah satu jurang dari jurang-jurangnya neraka, ya. Dan di tangan ibu saya itu ada sepotong lemak dan sesobek atau sepotong kain kecil, sepotong kecil kain gitu, ya enggak? Lalu dia berlindung, ya, dengan benda-benda itu dari neraka gitu. Lalu aku bertanya, aku ngomong, aku deketin ibu saya, ibuku itu, dan aku bicara kepada ibuku, "Wahai ibu, ya, kenapa kau ada di dalam jurang neraka jahanam ini? Bukankah dulu kau adalah seorang wanita yang taat kepada Tuhanmu dan suamimu ridho terhadap dirimu?" Lalu kata si ibunya nih, ya, kata si ibu, "Ya ibnati, wahai putriku, wahai anakku, inni kuntu bakhilatan fid dunya, fahadha maudi'ul bukhala." Wahai putriku, wahai anakku, aku ini dulu waktu di dunia orang yang bakhil, pelit, kikir, ya. Nah, maka aku sekarang ada di sini di tempat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, jurang dari jurang-jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, ya. Qultu laha ma hadhihi syahmah wal khirqah latani arahuma biyadik. Wahai ibuku, ini apa? Untuk apa benda ini? Lemak, sepotong lemak dan sepotong kecil kain yang ada di dua tanganmu ini, wahai ibuku. Lalu kata ibunya, ya, qalat hadhihi sadaqatul lati tasaddaqtu bihima fid dunya wa ma tasaddaqtu fi jami'i umri illa bihadhil khirqati wasyahmah fa'u'titu dzalika fa ana attaqiya bihima minan nar wal adzabi an nafsi. Allah. Lalu kata ibunya, ya, inilah sedekahku, wahai anakku. Sewaktu di dunia, seumur hidup aku tidak pernah sedekah melainkan hanya dengan benda ini saja, yaitu sepotong lemak dan sepotong kecil kain, ya enggak? Lalu aku diberikan nih, ya, aku di neraka ini, aku di jurang neraka ini, aku diberikan benda-benda ini, sepotong lemak dan sepotong kecil kain, yang mana aku gunakan benda-benda ini untuk aku berlindung dari api neraka dan dari segala siksa yang menimpaku di dalam jurang neraka ini. Ya Allah, itu sedekahnya nggak pernah sedekah, seumur hidup nggak pernah sedekah. Sedekah cuman 2 kali, satu pakai sepotong lemak, satu kali sedekah pakai sepotong kain khirqah, potongan kain kecil sobekan. Wah, ini pelit, medit, kikir, labu pahit, kedekut, kata orang Melayu, genggam air tak tumpah. Oh, itu orang Melayu bilang. Kalau orang Jakarta lebih lagi nih, genggam angin nggak keluar. Gimana angin genggam nggak keluar? Pelitnya minta ampun. Nggak pernah sedekah, masuk dalam jurang neraka. Ya. Padahal dia taat kepada Allah. Kalau lihat dari riwayat nih, taat kepada Allah. Suaminya ridho kepada dia, tuh, kepada si istri. Tapi di akhirat, ya, masuk ke dalam jurang neraka karena bakhil, pelit, kikir, medit, tidak pernah sedekah seumur hidup, cuman sedekah sekali-kalinya sedekah, ya, cuman pakai tadi lemak, sepotong lemak. Ya, lemak itu kan apa sih? Gaji gitu. Dari hewan itu kan ada gaji, itu yang disedekain. Ada lagi potongan kain, ya, nggak mungkin kain lap kali sedekah sepotong disedekain, ya Allah. Tapi ternyata masih ada manfaatnya juga tuh di dalam neraka. Lalu antum bayangkan gimana bagi orang yang banyak sedekahnya, gemar sedekah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oh, balasannya tadi tuh di dalam hadis yang disebutkan,
ya. Ada 7 keutamaan tadi. Wow, itu di dunia saja, belum nanti di akhiratnya luar biasa, sampai 700, sampai tanpa batas balasan kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ini ibunya ini yaitu bakhil, pelit, dari bedit, akhirnya di dalam neraka, di dalam jurang neraka. Lalu aku bertanya, kata si perempuan ini, tadi kan masih dia cerita kepada Rasulullah. Aku bertanya, galat selaha, agalalaha, gultulaha, aku bertanya kepadanya, aina abi? Mak, di mana bapak? Nah, kata kita tuh, ya, kalau kata orang, wahai ibu, di mana ayah? Gitu. Ada lagi, where is my father? Kata orang sono dah. Lah begitu, ayo ikhwan. Dia nanya, ibu, bu, ayah di mana? Ayah di mana? Qalat huwa kana syakhiyan fahuwa fi mawdil askhiya fil jannah. Kata ibunya, oh, ayahmu, bapakmu, dia orang yang dermawan. Sewaktu di dunia dermawan, ya enggak? Maka dia sekarang di tempat orang-orang dermawan, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu faji'tu ilal jannah wa idzal ladzi qa'imun ala syatti haudika ya Rasulullah yuskin nasa ya'khudul ka'sa min yadi aliyin wa aliyun min yadi Uthmana wa Uthmanu min yadi Umar wa Umarun min yadi Abi Bakrin as-Siddiq wa Abu Bakrin as-Siddiq minka ya Rasulullah. Lalu akhirnya aku datang ke surga. Begitu aku dapat kabar dari ibuku bahwa ayahku ada di dalam surga, kata si perempuan ini, dia lalu datang ke surga. Aku datang ke surga ya Rasulullah, dan tiba-tiba aku melihat, ya, ternyata aku melihat ayahku itu, dia sedang berdiri di tepi telagamu ya Rasulullah, memberi minum orang-orang, ya, dengan gelas yang didapatkan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mendapatkan gelas itu dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dapat dari tangannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan dari engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Lalu fakultu ya abi, inna walidati imra'atuka al-muti'atu li rabbiha wa radin anta anha wa hiya fi wadi kadha fi jahannam wa anta tuskin nasa min haudin nabiyyi alaihi salatu wassalam wa hiya atsyanah fa'atiha syurbatan min ma. Lalu aku ngomong sama ayahku, begitu kaget dia kan, begitu dia datang ke surga, dia ngelihat ayahnya, wih, lagi di tepi, lagi di pinggir telaganya Rasulullah, ngasih minum orang-orang. Wah, dia dapat dari tangannya Imam Ali, terus bersambung sampai ke tangannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau pakai gelas dikasih orang minum. Dan orang datang dikasih minum, luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena ayahnya orang yang dermawan. Tuh, orang dermawan sampai seperti itu, ya. Derajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya dermawan, begitu. Lalu aku ngomong kepada ayahku, aku berkata kepada ayahku, wahai ayahku, sesungguhnya ibuku, yaitu istrimu, ya, yang taat yang taat kepada Allah, kepada Tuhannya, dan engkau pun ridho rela atas dirinya, sekarang ada di neraka jahanam. Sekarang ada di neraka, di jurang neraka jahanam, dan dalam keadaan haus. Ya, sementara engkau di sini memberi minum orang-orang dari telaganya Rasulullah SAW, padahal, ya, istrimu yaitu ibuku sedang dalam keadaan kehausan. Maka wahai ayah, berilah ibuku tuh, istrimu itu minum. Dia minta, jadi si anak ini, si putrinya ini minta air telaga Rasulullah dari ayahnya untuk diberikan kepada ibunya yang bakhil tadi. Begitu ayo ikhwan, ya. Nah, lalu kata si ayah, fagola ya ibnati inna walidataki fi mawdi'il bukhala'i wal usati wal muznibin wa inna Allah ta'ala harrama ma'in wa inna Allah ta'ala harrama ma'a haudin nabi alaihi salatu wassalam alal bukhala wal ussah wal muthnibin. Qalat fa'akhastu minhu ka'san bikaffin min ma'in di ashrabaha
fasaqaitu biha ummi falamma syaribtu sami'tu sautan yaqul aibasallahu ta'ala yadaki ji'ti saqaiti al-asiyata bakhilata min haudin nabi alaihi salatu wassalam fantabahatu faizan yadi yabisat. Allah, ya. Lalu ayolah ikhwan, kata si ayah apa? Wahai putriku, ibumu itu sesungguhnya ibumu, ya, dia orang yang bakhil waktu di dunia, tempatnya di tempat orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang durhaka, ya, tempat orang durhaka, tempat orang para pendosa, itu di jurang neraka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan harrama ma'ahaudin nabi alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bakhil, ya, dan juga bagi orang yang durhaka kepada Allah, dan juga bagi para pendosa. Lalu kata si anaknya ini, ya, si perempuan ini, dia masih melanjutkan cerita kepada Rasulullah SAW. Dia ceritakan mimpinya ini. Lalu aku mengambil, kata dia. Jadi dia mengambil secara paksa. Aku mengambil dari ayahku itu gelas yang berisi air telagamu ya Rasulullah. Diambil sama dia. Lalu untuk aku memberi minum ibuku. Dibawa sama dia gelas itu yang isinya air telaga Rasulullah ke neraka jahanam, dan lalu dia memberi minum ibunya. Padahal ibunya itu di neraka jahanam orang yang bakhil sewaktu di dunia. Dikasih tuh minum oleh si anaknya nih, yaitu air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma syaribtu sami'tu sautan yaqul. Lalu ketika aku telah selesai memberikan minum, ya, kepada ibuku itu, lalu aku mendengar ada suara, ya. Ada suara, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kering tanganmu. Begitu. Ya. Kamu datang memberi minum kepada wanita durhaka lagi kikir, ya, wanita durhaka lagi bakhil, ya, dengan air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika aku bangun dari tidurku, itu kan dia cerita mimpi dia kepada Rasulullah. Begitu aku bangun ya Rasulullah dari tidurku, lalu aku menyaksikan, aku melihat tanganku ini dalam kondisi seperti ini, kering, betul-betul kering. Allah. Fagalan Nabi alaihi salatu wassalam lalu bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adarra biki bakhila walidatiki fid dunya fa kaifa laha fil uqba. Sabda Rasul kepada perempuan itu, telah membahayakan dirimu, ya, di dunia, bakhil ibumu, sifat bakhil, sifat kekikiran ibumu itu. Lalu bagaimana, ya, bahaya bagi ibumu di akhirat. Waduh, nggak kebayang. Thumma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, inna lin nabi alaihi salatu wassalam qad wada'a asahu ala yadiha. Faqala ilahi birru'yallati hakat anha an tasliha yadaha. Fasaluhat yaduha alal makani fasarat kama kanat. Lalu baginda, ya, dilanjutkan kisah ini oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tongkatnya, ya, di tangan perempuan tersebut. Tangannya yang kering tuh, tangannya kering, tangan kanan, lalu diletakkanlah tongkatnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah tuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berdoa, ya, bersabda, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, birru'yallati hakat anha an tasliha yadaha. Wahai Tuhanku, dengan sebab mimpi yang dikisahkan dari wanita ini, semoga engkau berkenan untuk memperbaiki tangan wanita ini. Begitu. Fasaluhat yaduha alal makani fasarat kama kanat. Maka menjadi baiklah tangan wanita itu pada posisi semula, balik seperti semula sembuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Ya ikhwan, dari kisah ini ya, bagaimana ya kita lihat begitu dahsyatnya ya efek yang akan dirasakan bagi seorang hamba di akhirat bila mana sewaktu di dunia bakhil, pelit, kikir, medit, kedekut, tidak mau sedekah. Na'udzubillah min dzalik. Kita kalau ada kelapangan rezeki, sedekahlah. Ya, kalau misalnya nggak bisa banyak, semampu kita, keluarin. Ada uang berapa? Keluarin. Lagi di jalan lihat pengemis, kasih. Sedekah. Luar biasa manfaat sedekah. Ini sedekah kadang orang takut sama istri. Mau sedekah, izin dulu sama bini. Izin dulu sama istri. Aduh, bahaya nih orang ini. Kan rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan di atas perempuan. Kalau mau sedekah, sedekah aja, nggak usah harus izin dulu sama istri. Ada beb yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya, orang akhir zaman nih. Mau sedekah, izin dulu sama bini, izin dulu sama istri. Ternyata ya menteri keuangan, ya bininya. Susah juga hidup kalau kayak begitu. Ya ikhwan ya, biasakanlah kita bersedekah, karena sedekah itu banyak sekali manfaatnya di dunia dan di akhirat, memberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Banyak sekali hadis-hadis anjuran dari Rasulullah SAW untuk bersedekah. Begitu juga di dalam Al-Quran ya, mengenai ayat-ayat yang mengenai bersedekah itu luar biasa ya ikhwan. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan istiqomah zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan ya, Ana rasa cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada ucapan yang salah, pembacaan yang kurang tepat, penjelasan yang kurang tepat, kepada Allah Al-Fakir mohon ampun, dan kepada antum semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.